Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan penting. Dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, seperti pidato Bung Karno. Hari ini kita akan belajar mengenai Kerajaan Singasari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menganalisis perkembangan kehidupan politik, agama, dan sosial budaya di Kerajaan Singasari. Yang kedua, mengidentifikasi peninggalan-peninggalan budaya dari Kerajaan Singasari. Kita akan belajar berpetualang, menelusuri peninggalan-peninggalan budaya di masa lampau dengan penuh semangat dan antusias, dan mencoba menemukan kembali nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari peristiwa tersebut. Peta konsep yang kita akan bahas dari Kerajaan Singasari ini adalah yang pertama, kita akan mempelajari dari letak Kerajaan Singasari, kemudian sejarah berdirinya kerajaan, kemudian bagaimana perkembangan Kerajaan Singasari. Dari silsilah raja-raja Singasari, perkembangan kehidupan agamanya, perkembangan kehidupan sosialnya, dan perkembangan dari peninggalan budayanya. Pendahuluannya, kita akan belajar mengenai di mana letak kerajaan dan siapa pendiri Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau Singhasari adalah kerajaan yang terletak di daerah Singasari, yaitu di daerah Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Ken Arok ini menjadi raja pertama kerajaan Singasari setelah mengalahkan Raja Kertajaya dari kerajaan Kediri pada tahun 1222 Masehi dalam pertempuran di Ganter. Ia bergelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Kalau kita lihat, disinilah letak kerajaan dari Kerajaan Singasari, yaitu ibu kota Singasari ya di daerah Malang, Jawa Timur. Kemudian ranah inti dari Singasari atau Kerajaan Singasari, kemudian negara-negara taklukan dari Kerajaan Singasari. Berikut ini adalah wilayah dari kekuasaan Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Berikutnya kita akan mempelajari tentang sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Menurut Prasasti Kudadu, nama Kerajaan Singasari yang resmi adalah Kerajaan Tumapel. Berdasarkan Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, ibu kota dari Kerajaan Tumapel ini bernama Kutaraja. Nama Singasari lebih dikenal daripada Tumapel, sehingga Kerajaan Tumapel disebut dengan Kerajaan Singasari. Dalam kronik Cina, dinasti Yuan, nama Tumapel dibaca dengan ejaan Tumapan. Berikut ini adalah gambar dari Prasasti Kudadu. Berikutnya adalah silsilah raja-raja Kerajaan Singasari dari perkembangan kehidupan politiknya. Yang pertama adalah Ken Arok, tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Pendiri Kerajaan Singasari yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Berdasarkan Kitab Pararaton, Ken Arok ini adalah anak seorang petani dari desa Pangkur di sebelah timur Gunung Kawi di daerah Malang. Ibunya bernama Ken Endok. Menurut cerita, Ken Arok ini sejak bayi ia diletakkan oleh ibunya di sebuah makam dan ditemukan oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok kemudian tumbuh menjadi seorang penjahat buronan pemerintah Kerajaan Kediri. Berikut ini adalah patung Ken Arok yang berada di daerah
Gor ya, daerah Gor Singasari. Berikutnya, pada suatu hari, Ken Arok bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Loh Gawe dan mengatakan ia ingin menjadi orang baik-baik. Atas saran dari Loh Gawe ini, Ken Arok disuruh mengabdi bekerja kepada seorang akuwu atau bupati Tumapel yang namanya Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung karena tertarik dengan kecantikan istrinya. Istri Tunggul Ametung ini yang bernama Ken Dedes. Setelah itu Ken Arok juga mendengar dari pendeta Loh Gawe bahwa barang siapa yang memperistri Ken Dedes akan menjadi raja dunia. Dengan membunuh Tunggul Ametung maka ia dapat menjadi raja dari kerajaan tersebut. Berikut ini adalah patung dari Ken Dedes yang dikenal sebagai dalam Arca Prasna Paramita. Sebelum membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok memesan sebuah keris kepada seorang pandai besi yang bernama Empu Gandring. Akan tetapi karena belum selesai waktunya dibuat, Ken Arok merasa tidak sabar dan kemudian membunuh Empu Gandring. Sebelum Empu Gandring meninggal, ia mengeluarkan kutukan bahwa keris Empu Gandring tersebut akan meminta 7 korban, 7 turunan Ken Arok. Ken Arok kemudian meminjamkan keris Empu Gandring tersebut kepada rekan kerjanya yang bernama Kebo Ijo, yang tertarik dengan keris tersebut dan selalu dibawa kemana-mana. Bagi Ken Arok, peminjaman keris itu sebagai siasat agar nanti yang dituduh membunuh Tunggul Ametung ini adalah Kebo Ijo. Siasat ini ternyata berhasil dan Ken Arok membunuh Kebo Ijo dengan keris Empu Gandring. Setelah membunuh Tunggul Ametung, kemudian Ken Arok merebut kekuasaan dan menjadi penguasa Akuwu Tumapel, serta menikahi Ken Dedes yang sedang mengandung anak Tunggul Ametung. Ken Arok ini kemudian menaklukkan kerajaan Kediri dan mendirikan kerajaan Singasari. Ken Arok hanya memerintah kerajaan Singasari ini selama 5 tahun. Karena rupanya kasus pembunuhan Tunggul Ametung ini tercium oleh Anusapati, yaitu anak Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Ia mengetahui peristiwa tersebut dari ibunya dan bertekad untuk menuntut balas. Anusapati kemudian membunuh Ken Arok dengan keris Empu Gandring. Anusapati ini memerintah dari tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Dengan keris Empu Gandring ini digunakan untuk membunuh Empu Gandring ini ya, keris Empu Gandring ini yang digunakan juga untuk membunuh Tunggul Ametung, ayah dari Anusapati. Ia kemudian menyuruh Ki Pangalasan untuk melakukan pembunuhan tersebut. Setelah itu Anusapati membunuh Ki Pangalasan dengan keris tersebut. Setelah membunuh Ken Arok, Anusapati menggantikannya sebagai raja kerajaan Singasari dan memerintah selama 21 tahun. Pemerintahannya ini tidak banyak diketahui bagaimana tentang kerajaan Singasari. Pada akhirnya pembunuhan Ken Arok ini beritanya sampai ke telinga Toh Joyo. Toh Joyo ini adalah putra dari Ken Arok dengan Ken Umang. Jadi istri dari Ken Arok yang lain selain Ken Dedes. Toh Joyo ini kemudian ingin membalas dendam kematian ayahnya, yaitu Ken Arok. Ia mengetahui bahwa Anusapati ini memiliki kesenangan menyambung ayam, maka ia mengajak Anusapati untuk menyambung ayam. Pada saat Anusapati lengah, Toh Joyo kemudian berhasil membunuh Anusapati. Anusapati dicandikan atau dimuliakan di Candi Kidal dekat Kota Malang. Berikut ini adalah gambar dari Candi Kidal, candi yang memuliakan Toh Joyo. Ia
Tohjoyo ini kemudian yang mempunyai seorang putra yang bernama Ranggawuni. Berikutnya pemerintahan yang ketiga setelah Anusapati yaitu Tohjoyo tahun 1248 Masehi. Tohjoyo ini menjadi raja setelah berhasil membunuh Anusapati. Ia berkuasa sangat singkat karena Ranggawuni yang merasa berhak atas tahta kerajaan ini menuntut kepada Tohjoyo. Ranggawuni dibantu oleh Mahesa Cempaka, putra dari Mahesa Wongateleng. Terjadi pertempuran antara pasukan Tohjoyo yang dipimpin oleh Lembu Ampal dengan Ranggawuni. Justru kemudian Lembu Ampal ini berbalik memihak Ranggawuni, sehingga pasukan Ranggawuni ini semakin kuat dan berhasil menguasai ibu kota Singasari. Tohjoyo kemudian tertusuk tombak, namun berhasil meloloskan diri dan kemudian meninggal di daerah Katanglumbang. Pemerintahan yang keempat yaitu Ranggawuni, tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Ranggawuni ini berhasil menaiki tahta kerajaan Singasari dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Dalam memerintah ia didampingi oleh Mahesa Cempaka yang mempunyai kedudukan sebagai Ratu Anggabaya yang bergelar Narasimha Murti. Mereka berdua memerintah secara bersama-sama, menyatukan kerajaan Singasari dan juga Kediri. Dalam kitab Negara Kertagama, ini disebutkan atau mengibaratkan seperti Wisnu, yaitu Dewa Wisnu dan Dewa Indra. Pada tahun 1254 Masehi, Wisnuwardana ini kemudian Wisnuwardana atau Ranggawuni ini ya mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda. Berikut ini adalah gambar dari naskah Nagara Kertagama. Nah, kalau kita lihat dari silsilah Raja Singasari ini ya, ini dari Tunggul Ametung Ken Dendes melahirkan anak yaitu Anusapati. Ken Dendes dan Ken Arok mempunyai anak Mahesa Wongateleng ya. Kemudian Ken Arok dengan Ken Umang mempunyai anak namanya Tohjaya. Ya, kemudian tadi kita sudah mempelajari ya Tunggul Ametung dibunuh Ken Arok, kemudian diteruskan oleh Anusapati, kemudian Tohjaya, kemudian Ranggawuni yang memerintah bersama Mahesa Cempaka, dan dari Ranggawuni ini mempunyai putra yaitu Kertanegara. Nah, dari Kertanegara ini kemudian nanti mempunyai seorang putri yang bernama Gayatri yang menikah dengan Raden Wijaya. Raden Wijaya atau yang disebut sebagai gelarnya Kertarajasa Jayawardana yaitu Raja Kerajaan Majapahit. Berikutnya kita akan melanjutkan pemerintahan yang kelima yaitu Kertanegara tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Pada tahun 1268 Masehi, Kertanegara naik menjadi raja menggantikan ayahnya Ranggawuni atau Wisnuwardana. Gelar dari Kertanegara ini yaitu Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya. Ia mempunyai cita-cita menyatukan seluruh Nusantara, daerah yang berhasil ditaklukkannya seperti Bali, Kalimantan, Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Pada tahun 1275 Masehi, Kertanegara mengirim ekspedisi Pamalayu di bawah pimpinan Mahesa Anabrang atau Kebo Anabrang. Tujuannya yaitu untuk menguasai kerajaan Sriwijaya. Kertanegara ini menjalin hubungan baik dengan kerajaan di Melayu dengan memberi hadiah yaitu berupa patung Amogapasa. Hal ini ia lakukan untuk menjadi mitra sejajar atau mitra satata dalam mengontrol Selat Malaka sekaligus persiapan menghadapi serangan bangsa Mongol.
Pada tahun 1289 Masehi datang utusan Cina yang dipimpin oleh Meng Qi yang diutus oleh Kaisar Cina yang bernama Kubilai Khan. Nah, Meng Qi ini diutus Kubilai Khan yang memaksa untuk Kertanegara mengakui kekuasaan dari Cina. Hal ini menimbulkan Kertanegara menjadi marah dan ia menolak serta merusak bagian wajah utusan dari tersebut. Utusan tersebut ya Meng Qi. Hal ini menimbulkan kemarahan dari Kaisar Cina Kubilai Khan dan berencana membalas tindakan dari Raja Kertanegara. Kertanegara ini kemudian menjalin kerjasama dengan Kerajaan Campa untuk membendung serangan dari pasukan Tartar atau Mongol. Usaha untuk memperluas wilayah Kerajaan Singasari terus dilakukan sehingga banyak pasukan yang dikirim ke berbagai daerah. Kekuatan pasukan di ibu kota menjadi lemah sehingga dimanfaatkan oleh Jayakatwang sebagai penguasa Kediri untuk menyerang Singasari. Serangan Jayakatwang ini dibagi menjadi dua arah, yaitu arah utara, ini untuk memancing pasukan Singasari keluar, dan arah selatan ini pasukan inti Jayakatwang yang menyerang istana Singasari. Kertanegara yang sedang melakukan upacara keagamaan dengan pesta pora, ini tewas pada tahun 1292 Masehi. Raden Wijaya, menantu dari Raja Kertanegara ini berhasil meloloskan diri. Kertanegara ini kemudian dicandikan di dua tempat, yaitu di Candi Jawi di Pandaan dan di Candi Singasari di Malang, Jawa Timur. Berikut ini adalah gambar dari Candi Singasari. Kemudian Kertanegara juga dibuatkan dalam bentuk arca Buddha yang dinamakan Arca Joko Dolok. Ini letaknya tidak jauh dari Plaza Tunjungan di Surabaya. Berikutnya, bagaimana dengan perkembangan kehidupan agama pada masa Kerajaan Singasari? Nah, toleransi kehidupan beragama, Hindu dan Buddha ini berkembang dengan baik. Bahkan terjadi sinkretisme, yaitu percampuran atau perpaduan antara agama Hindu dan Buddha yang menjadi bentuknya Siwa Buddha. Sebagai contohnya yaitu berkembangnya aliran Tantrayana. Nah, berdasarkan kitab Negara Kertagama ini menyebutkan bahwa Candi Jawi dibangun atas perintah dari Raja Kertanegara. Tujuan dari pendirian candi ini digunakan sebagai tempat ibadah umat Siwa dan Buddha. Berikutnya, perkembangan kehidupan sosial. Masyarakat di Kerajaan Singasari terdiri atas keluarga raja, kaum bangsawan, dan rakyat umum. Terdapat pula juga kaum tetua agama, yaitu dari para pendeta Hindu maupun Buddha. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan dari Kerajaan Singasari ini sangat terjamin, terutama pada saat Ken Arok berkuasa. Setelah Ken Arok wafat, kondisi masyarakat ini berubah karena terjadinya konflik politik di keluarga kerajaan. Pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial rakyat ini tidak mendapat perhatian. Karena Anusapati ini ya senang melakukan kesenangannya sendiri, yaitu senang menyambung ayam atau mengadu ayam. Kehidupan masyarakat pada masa pemerintahan Raja Kertanegara ini kehidupannya kembali teratur. Bagaimana dengan kehidupan budayanya? Perkembangan kehidupan budaya ini berkembang karena didorong oleh kemakmuran rakyat. Hal ini dibuktikan oleh adanya hasil-hasil dari kesenian, peninggalan-peninggalan Kerajaan Singasari seperti Candi Kidal, Candi Singasari, Candi Jago atau Jajago ya. Ini untuk memuliakan Wisnuwardana atau Raja Wisnuwardana atau Ranggawuni.
Kemudian ada Candi Katang Lumbang, ada Candi Kangenan, Candi Singasari, dan Candi Mula Malurung. Nah, penutupnya adalah yang pertama, Ken Arok menjadi raja pertama kerajaan Singasari setelah mengalahkan kerajaan Kediri, yaitu rajanya yang bernama Raja Kertajaya pada tahun 1222 Masehi dalam suatu pertempuran di daerah Ganter. Yang kedua, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dengan keris Empu Gandring karena tertarik dengan kecantikan istrinya yang bernama Ken Dedes, ya, yang diceritakan bahwa ketika turun dari kereta ini betisnya tersingkap dan bersinar. Nah, ini yang menyebabkan kemudian dia bertanya kepada pendeta Logawe bahwa Ken Dedes ini akan menurunkan raja-raja di Jawa, di Pulau Jawa. Kemudian berikutnya yaitu yang ketiga, korban kutukan dari keris Empu Gandring ini. Yang pertama dari Empu Gandring sendiri sebagai pembuat keris, yang kedua Tunggul Ametung yaitu Akuwu atau bupati di Tumapel, yang ketiga Kebo Ijo yaitu kawan dari Ken Arok yang kemudian dibunuh oleh Ken Arok, yang keempat Ken Arok sendiri yang dibunuh oleh Anusapati. Nah, Anusapati ini adalah putra dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Pada saat Ken Arok menikahi Ken Dedes ini, Ken Dedes sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung yang bernama Anusapati. Kemudian berikutnya ada Ki Pangalasan, yaitu orang suruhan dari Anusapati untuk membunuh Ken Arok yang kemudian dibunuh oleh Anusapati. Anusapati kemudian dibunuh oleh Tohjoyo, putra dari Ken Arok dan Ken Umang, istri lain dari Ken Arok. Ken Arok punya istri Ken Dedes dan juga Ken Umang. Kemudian Tohjoyo ini putra Ken Arok dengan Ken Umang. Ini tidak terbunuh oleh keris Empu Gandring, tapi terluka oleh tusukan tombak atau lembing dan menyebabkan Tohjoyo ini tewas. Kemudian yang keempat, pada masa pemerintahan Kertanegara, kerajaan Singasari ini mencapai puncak kejayaannya. Ia mempunyai cita-cita menyatukan seluruh Nusantara. Nah, cita-cita ini baru bisa direalisasikan, diwujudkan pada masa kerajaan Majapahit yang diteruskan oleh penerusnya dari kerajaan Majapahit dari Raden Wijaya, kemudian diteruskan sampai capai ke puncak kejayaannya yaitu Hayam Wuruk. Kemudian yang kelima, runtuhnya kerajaan Singasari ini karena gugurnya Kertanegara akibat serangan dari Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi yang berusaha membangkitkan kerajaan Kediri. Demikianlah video pembelajaran kerajaan Singasari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia, Historia Magistra Vitae.